Jumpa lagi bersama saya Arif. Kali ini saya akan membahas tentang listrik dinamika seri 8 dengan topik hambatan dalam elemen dan tegangan jepit. Yuk. Hambatan dalam dan tegangan jepit. Berikut ditunjukkan rangkaian sederhana, yaitu ini R besar ini sebagai hambatan luar, kemudian R kecil ini hambatan dalam di dalam baterai elemen E. Kemudian berdasarkan rangkaian ini, sebuah elemen baterai memiliki hambatan yang disebut hambatan dalam. Berikut ini adalah rangkaian sederhana yang terdiri dari sebuah hambatan yang dihubungkan dengan elemen baterai, di mana elemennya memiliki hambatan dalam. Berdasarkan hukum Ohm, maka persamaan tegangan elemen baterai dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi P sama dengan I kali R. P-nya adalah tegangan baterai, lambangnya E, I kali R, Rn-nya adalah Rs, di mana Rs itu diperoleh dari R besar, hambatan luar ditambah hambatan dalam. Jika dijabarkan, maka E sama dengan I kali R besar ditambah I kali R kecil. I kali R besar ini merupakan Vc dan nantinya disebut tegangan jepit. Tegangan jepit adalah beda potensial antara kutub-kutub elemen baterai ketika baterai dihubungkan dengan komponen atau rangkaian tertutup. Jadi tegangan jepit Vc dinyatakan dengan E min I kali R kecil dengan keterangan E tegangan elemen baterai, satuannya volt, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, R adalah hambatan luar, satuannya ohm, R kecil hambatan dalam, satuannya ohm, dan Vc sebagai tegangan jepit, satuannya volt. Oke, kita pelajari peragaan berikut ini. Oke, kita akan melakukan percobaan dengan rangkaian sederhana. Ini adalah sebuah lampu yang memiliki hambatan tertentu. Kemudian ini saklar, ini adalah ampermeter. Kemudian ini sebenarnya adalah hambatan yang terletak di dalam elemen baterai ini. Baterai ini memiliki tegangan 15 volt, hambatan dalamnya 2 ohm. Kemudian ujung-ujung lampu dihubungkan dengan voltmeter. Voltmeter ini akan mengukur tegangan jepit. Apa yang dimaksud tegangan jepit itu adalah tegangan yang di luar elemennya. Karena ini hambatan ini terletak di dalam elemen baterai, maka yang dimaksud tegangan jepit adalah ujung-ujung dari kutub-kutub baterai ini. Jadi karena saklar ini adalah hanya sekedar pemutus arus atau penghubung arus, ketika terbuka itu artinya rangkaiannya terbuka, tidak tertutup artinya tidak teraliri arus, tapi ketika saklar tutup, rangkaiannya menjadi tertutup sehingga lampu ini akan mendapat suplai arus dari baterai sehingga lampu menyala. Oke, kita coba berapakah nilai ampermeter dan voltmeter yang kan oleh alat yang dipasang di rangkaian ini. Oke, kita coba saklar ditutup, ya lampu menyala. Berapakah nilainya itu bisa diamati di situ. Arusnya adalah 605 mA ya dengan daya 8,34 watt. Kemudian di ampermeter juga bisa dibaca bahwa di sini arus yang mengalir pada rangkaian tertutup ini adalah 605 mA. Kutub-kutub lampu yang diukur dengan voltmeter itu menunjukkan 13,8 volt ya. Itu artinya tegangan baterai yang 15 volt ini jika dikurangi dengan 13,8 volt itu 1,2 volt. Nah, 1,2 volt itu sebenarnya adalah dimiliki oleh hambatan dalam. Minta ukur tegangannya. Coba nanti apakah cocok atau tidak. Kita matikan dulu saklarnya. Saya akan memasang voltmeter di sini. Nah, ini kita pasangkan di sini. Ya, tegangan itu dipasang paralel ya. Oke, sekarang saya tutup lagi. Hasilnya berapa nanti? Ya, 1,2 ya. Min itu artinya menunjukkan pengurangan dari 15 volt itu dikurangi 1,2 itu menghasilkan 13,8. Ini sebenarnya tidak bulat betul angkanya, tetapi ada digit di belakang, tapi kurang lebih sama, bisa menunjukkan itu. Seandainya dibulatkan ini 1,2 volt. Begitu ya, jadi yang dimaksud hambatan dalam itu adalah ini, nilainya 2 ohm, sedangkan yang dimaksud tegangan jepit itu adalah tegangan di ujung kutub-kutub baterainya. Begitu, nanti kita lihat di contoh persoalan. Oke, kita pelajari contoh yang pertama tentang hambatan dalam. Di sini ditunjukkan 5 buah hambatan yang dirangkai kombinasi. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita selesaikan dulu rangkaian dari unit yang terkecil. Ini adalah seri. Jadi kita cari lambangnya Rs. Yang
mungkin RS1 ya sama dengan R1 ditambah R2 sama dengan 4 ditambah 5 ohm sama dengan 9 ohm. Kemudian yang rangkaian paralel kita cari dengan 1/Rp sama dengan 1/R3 ditambah 1/R4 ditambah 1/R5. Jadi sama dengan 1/4 ditambah 1/6 ditambah 1/12. Cari faktornya ini samakan dengan 12. Dengan demikian 4 kali 3 ditambah 6 kali 2 kemudian 12 kali 1/12. Ini adalah 1/Rp, jadi bisa diperoleh Rp itu adalah 12 dibagi 6 ya, sama dengan 2 ohm. Dengan demikian kita bisa cari RS2. RS2 itu artinya ini RS1 ditambah dengan rangkaian Rp ini nilainya 2. Jadi RS1 ditambah Rp sama dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11 ohm. Dengan demikian kita bisa cari arusnya ya. Di sini berdasarkan rangkaian di atas, I1 sama dengan I2 sama dengan setengah ampere ya, karena memang rangkaian seri itu arusnya sama. Jadi I1 sama dengan I2. Jadi kita cari besarnya elemen sama dengan, ini menurut hukum ohm ya, I kali R. Jadi I kali RS2 plus R kecil. Jadi sama dengan 6, I-nya 0,5 dikali 11 ditambah R. Jadi 12 ya, 6 dibagi setengah 12 sama dengan 11 ditambah R. Dengan demikian R-nya sudah ketemu sama dengan 1 ohm. Itu pertanyaannya, berapa hambatan dalam baterai, yaitu 1 ohm. Oke, kita pelajari contoh yang kedua tentang tegangan cepit. Jadi di sini kita cari tegangan cepitnya, berarti nyari arusnya lagi, berarti seperti tadi dengan cara yang sama. Jadi ini kita cari RS1 dulu. RS1-nya adalah R1 ditambah R2 sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10 ohm. Kemudian 1/Rp sama dengan langsung saja ya, 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/3. Jadi sama dengan 2 tambah 1 tambah 2. Jadi 5/6. Jadi Rp sama dengan 6 dibagi 5 sama dengan 1,2 ohm. Dengan demikian RS2 sama dengan RS1 ditambah Rp. Jadi sama dengan 10 ditambah 1,2 sama dengan 11,2 ohm. Dengan demikian E sama I kali R. S2 ditambah R. Jadi sama dengan 6 kali I. Kita cari dulu I-nya. 11,2 ditambah 0,2. Jadi I-nya sama dengan 0,5 ampere. Berapa tegangan cepitnya? Vc sama dengan I kali R. S2. Jadi 0,5 kali 11,2. Jadi sama dengan berapa ini? Bagi 2, 56 ya, 5,6 volt. Gitu, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.